Hello everyone, let me introduce myself. My name is Adi. I am 18 years old right now, and today I'm gonna do daily exercise challenge again. This is gonna be part of my long journey. Now let's see me how doing it. Satu, dua, tiga. Dua, tiga, enam. Tiga, tiga, enam tadi ya jadinya ya. Finish. Oke. Selesai. Aku menargetkan 10 miliar dalam 10 tahun. Mustahil sih kayaknya. Dan tanggal waktunya 23 Mei 2035. Aku akan mengorbankan waktuku untuk bersenang-senang, untuk belajar. Kemudian aku akan pelajari bidang yang mungkin bisa membuatku mencapai hal tersebut paling mungkin, yaitu aku akan belajar di bidang AI dan programming untuk Web3. Kemudian aku akan mengorbankan segala hal yang bisa aku korbankan, asalkan itu tidak melanggar norma yang berlaku. Kemudian aku percaya bahwa uang sebenarnya hanyalah sebuah alat untuk melakukan apa yang kita inginkan. Jika orang itu baik, maka dia akan melakukan hal baik dengan uangnya. Namun jika orang itu kurang baik atau jahat, dia akan menggunakan uang itu untuk hal yang jahat, seperti itu. Dan apa yang akan aku lakukan dengan uang tersebut jika mungkin terjadi? Aku ingin menjadi individu yang bermanfaat bagi
lingkungan dan masyarakat sekitar, terutama di Bali, di Jembrana sih tempatku tinggal. Dengan uang tersebut aku berencana membuat holding group, walaupun holding group cuma 10M, kecil sih anjir, nggak ada holding group cuma segitu. Kemudian aku ingin membuat holding group yang terdiri dari beberapa industri yang aku ingin dasarnya adalah win-win solution terhadap worker, customer, worker, kemudian owner, dan environment, seperti itu. Dan beberapa industri itu yang menurutku penting karena aku melihat sendiri ya. Yang pertama adalah di bidang konstruksi bangunan ya, karena kita di Indonesia banyak sekali punya buruh-buruh yang sebenarnya tidak berpendidikan dan bekerja sebagai buruh karena itu satu-satunya yang ada. Aku ingin agar ini nih buruh-buruh punya skill yang bisa ya mampu untuk membuat bangunan yang layak, seperti skillnya mampu untuk finishing gitu. Karena kalau skillnya udah lebih bagus pasti orang-orang mau kok memberikan biaya yang lebih tinggi kayak gitu. Karena bapakku juga seorang buruh bangunan dan dia perlu ngajarin orang-orang kalau gimana melakukan pekerjaan yang lebih baik dan efisien, karena kan ngejar waktu juga. Buruh ya bapakku, buruh. Kemudian di bidang pertanian, sebenarnya negara kita kan negara agraris, namun tiap tahun kita ngimpor barang-barang produk pertanian seperti itu. Dan dari pengalamanku, aku nanam pisang di rumah walaupun sedikit, sebenarnya ngasilin kok gitu. Tapi nyatanya banyak sekali lahan-lahan yang mungkin berhektar-hektar di sekitar sini, mungkin beberapa orang yang punya tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, aku ingin bekerja sama nantinya di industri keduanya, yaitu industri pertanian, supaya paling enggak lahannya berguna sebagai passive income. Misalnya 500.000 per bulannya lumayan buat beli bensin gitu ya, mungkin punya beberapa are gitu, dapat pasif segitu kan lumayan kayak gitu. Nanti aku yang mengelolanya dan langsung memasarkannya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang edukasi. Kenapa edukasi? Karena sekali lagi, jika edukasi lebih tinggi, maka orang-orang bisa melakukan suatu hal yang lebih bermanfaat dengan cara yang paling efisien. Jika setiap orang bisa seperti itu, maka aku yakin semua hal bisa menjadi lebih baik gitu ya. Contoh edukasi yang perlu, yang pertama itu bahasa Inggris sebenarnya, karena dari yang kita tahu bahasa Inggris itu ilmu yang penting karena dia bahasa internasional, harusnya ini menjadi salah satu dasar. Tapi nyatanya masih banyak yang bahasa Inggrisnya sangat kurang, bahkan di tingkat universitas. Oleh karena itu, paling enggak aku ingin membuat tempat edukasi yang gimana ya, bisa mengakomodir supaya guru bisa mengajar murid dengan lebih baik. Aku juga ingin membuat lingkungan yang khusyuk untuk belajar kayak gitu. Selain itu juga matematika, sebenarnya kayak matematika jadi mata pelajaran yang paling sulit itu, tapi nyatanya kalau mau belajar bisa kok. Jadinya aku paling enggak pengen 2 hal tersebut, 3 sih sebenarnya, 3 hal. Yang pertama matematika, bahasa Inggris, dan finansial tentunya kayak gitu, edukasi finansial. Tapi edukasi finansialnya nanti diseling-selingin di bahasa Inggris dan matematikanya, kayak khusus lah, kayak edisi khususnya lah gitu. Cuma nganangan sih, cuma nganangan, siapa tahu kecapean, siapa tahu angan-angan, mustahil kayaknya ya, nggak apa deh. Kadang suka orang bermimpi tinggi-tingginya, kalau jatuh di antara bintang bintang. Tapi kalau jatuh sakit juga sih, oh ya nggak apa sih, yang penting nyoba. Kemudian itu sih pengennya. Kemudian karena aku juga pengen hidup sehat, bikin gym, anjay, semua aja pengen anjir, pengen gym. Dan kan tadi di produk pertanian tuh ya, produk pertaniannya selain aku salurkan, aku juga buat produk yang mana produk tersebut, produk dari pertanian ini akan aku salurkan ke sekolah atau buat gym. Kenapa kayak gitu? Karena aku rasa makanan di sekolah, karena aku juga ikut di sekolah negeri ya, makanan di sekolah tuh banyakkan snack-snack yang enggak ada gizinya gitu. Jika semua makanan yang ada di sekolah itu diubah menjadi makanan yang bergizi, walaupun suka nggak suka ya, buah kan lumayan enak ya sebenarnya ya. Kalau
anak-anak cuma diberikan pilihan tersebut, mereka mau nggak mau pasti bakalan ya suka lah dikit-dikit, terbiasa jadinya kayak gitu. Kemudian gym, kenapa gym gitu, karena kan untuk sehat perlu olahraga. Dan di gym ya gitulah, nggak boleh kayak gitu ya. Dan aku juga ingin menerapkan suatu hal yang menurutku sedikit alay sih, yaitu general life. Ketika kamu bisa menguasai aset paling berharga di dunia ini, di alam semesta sih, yaitu waktumu sendiri. Karena aset paling berharga di dunia adalah waktu. Dan kalau kamu bisa memaksimalkannya, membuatnya efisien, aku yakin paling enggak bisa membuat hidup lebih baik sedikit. Oleh karena itu aku ingin menerapkan general life, dan lewat channel YouTube ini aku akan mencoba untuk mengadopsi hal tersebut sebagai dokumenter sih. Walaupun jatuh juga nanti biarin, nggak sakit-sakit banget kok, udah sering kok jatuh. Iya, karena di dunia ini nggak ada yang nggak pernah gagal. Thank you. Oke, dadah. Walaupun nanti cuma kecapean 1% itu ya dari target, ya udah nggak apa sih, udah seneng sih. Ya 10% lah, 10% dari target lah. 5% lah, nggak apa-apa. Dadah. See you again, general life. See you again. Keep spirit.